Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meldani Semulana dari Prodi PPKN semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian belajar dan hakikat belajar. Pengertian belajar dan hakikat belajar itu merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Belajar menurut para ahli, yaitu menurut Whittaker, belajar dirumuskan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Kingsley mengatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Hakikat belajar adalah masalah setiap orang. Dengan belajar, maka pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, nilai, sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia terbentuk dan disesuaikan dan juga dikembangkan. Belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yaitu perubahan perilaku individu seseorang berdasarkan perilaku atau pengalaman baru. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Belajar di sini ada 4 pilar, yaitu yang pertama ada learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui atau tahu. Yang kedua yaitu learning to do, yaitu belajar untuk aktif. Maksudnya kegiatan belajar untuk dilakukan secara sadar, terus-menerus, dan aktif sehingga terjadi perubahan diri yang sesuai dengan tujuan belajar. Yang ketiga itu learning to be, belajar untuk menjadi. Maksudnya proses belajar yang dilakukan peserta didik, siswa atau mahasiswa menghasilkan perubahan perilaku individu atau masyarakat terdidik yang mandiri. Yang keempat itu learning to live together, yaitu belajar untuk bersama-sama. Nah, di sini ada teori belajar behavioristik, adalah sebuah teori yang menyatakan tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik ini mempunyai model hubungan stimulus dan respon, mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.